Hai teman pintar, dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, banyak nama pahlawan yang kita kenal. Namun ada satu nama yang sering kali terpinggirkan, padahal perannya sangat krusial, yaitu Tan Malaka, sosok yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mari kita bahas lebih dalam. Pernahkah kalian membayangkan Indonesia tanpa kemerdekaan? Gelap, tertindas, dan tanpa harapan. Di tengah kegelapan itu muncullah seorang bintang, seorang pejuang sejati bernama Tan Malaka. Tan Malaka atau yang lebih dikenal sebagai Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka, bukan sekedar nama. Ia adalah simbol semangat juang, intelektualitas, dan cinta tanah air. Lahir di Sumatera Barat, jiwa pemberontakannya sudah tertanam sejak kecil. Ia tak puas dengan keadaan kolonial yang menindas bangsanya. Ketika banyak orang masih meragukan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka sudah jauh melangkah ke depan. Ia adalah orang Indonesia pertama yang menulis tentang gagasan Indonesia Merdeka, Nir de Republik Indonesia. Bayangkan, pada zaman itu menulis buku seperti itu sama saja dengan menantang penjajah. Tan Malaka tidak hanya seorang penulis, tapi juga seorang aksi. Ia mendirikan Partai Murba, sebuah partai politik yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan cara yang radikal. Partai Murba menjadi wadah bagi para pemuda yang haus akan perubahan. Pemikiran Tan Malaka tidak hanya berkutat pada persoalan Indonesia, ia juga banyak belajar dari pemikiran para filsuf dunia seperti Hegel dan Rousseau. Ia menggabungkan ide-ide tersebut dengan kondisi Indonesia, melahirkan sebuah ideologi yang unik dan relevan. Tan Malaka, seorang tokoh pergerakan nasional yang sangat visioner. Jauh sebelum Indonesia merdeka, beliau telah memiliki pemikiran yang sangat matang tentang bentuk negara yang ideal bagi bangsa kita. Dalam bukunya yang berjudul Nir de Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia, Tan Malaka secara rinci menguraikan konsep tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku yang ditulis tahun 1922 ini jauh sebelum proklamasi kemerdekaan menjadi sebuah cetak biru bagi para founding father kita seperti Soekarno dan Hatta. Konsep republik yang demokratis dan berdaulat yang digagas Tan Malaka menjadi inspirasi bagi mereka dalam merumuskan bentuk negara Indonesia. Selain itu, Tan Malaka juga seorang aktivis yang tak kenal lelah. Beliau aktif di berbagai organisasi pergerakan, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Perjuangannya yang gigih untuk mencapai kemerdekaan Indonesia menjadi contoh bagi generasi muda. Karena kontribusi yang sangat besar ini, Tan Malaka dengan sangat pantas disebut sebagai Bapa Republik Indonesia. Beliau adalah sosok yang telah meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya negara kita. Seringkali menjadi perdebatan sengit. Sebagian menyebutnya sebagai pahlawan sejati yang tak kenal lelah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada pula yang mencapnya sebagai pengkhianat karena dianggap memicu perpecahan di tubuh partai dan terlibat dalam aksi kekerasan. Sejak muda, Tan Malaka sudah menunjukkan jiwa pemberontakan. Ia tak ragu untuk menentang status quo dan menyuarakan pendapatnya yang seringkali dianggap radikal. Sebagai pemimpin PKI, ia mendorong partai untuk mengambil tindakan yang lebih berani, bahkan jika itu berarti berkonflik dengan pemerintah kolonial. Perbedaan pandangan dengan pimpinan PKI lainnya membuat Tan Malaka merasa terpinggirkan.
Ia kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia atau PRI, partai yang lebih nasionalis dan tidak terikat dengan ideologi komunis. Keputusan ini memicu perpecahan di kalangan nasionalis Indonesia. Tan Malaka tidak pernah menyerah dalam perjuangannya. Ia terlibat dalam berbagai aksi gerilya dan membentuk pasukan sendiri. Namun nasib malang menimpanya. Ia tewas dalam sebuah operasi militer dan hingga kini makamnya masih menjadi misteri. Dan salah satu yang menarik dari Tan Malaka adalah karya tulisnya, yaitu buku yang berjudul Madilog. Madilog adalah karya Tan Malaka yang penting dalam sejarah pemikiran di Indonesia. Di dalamnya Tan Malaka memaparkan konsep materialisme dialektika yang dianggap sebagai kunci untuk memahami masyarakat dan sejarah. Ia mengkritik tajam pemikiran mistis yang masih kuat di masyarakat Indonesia dan mendorong pembacanya untuk berpikir secara rasional dan materialistis. Madilog tidak hanya sekedar buku filsafat, tetapi juga merupakan sebuah manifesto perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Di kesempatan lain, kita akan membahas tentang buku ini lebih dalam. Tan Malaka adalah sosok yang kompleks. Ia adalah seorang revolusioner, intelektual, dan juga seorang manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun semangat, juang, dan kecintaannya terhadap tanah air adalah warisan yang tak ternilai harganya. Dengan mengenang Tan Malaka, kita diajak untuk merenungkan kembali arti kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga perjuangan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tan Malaka pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Mari kita jadikan pesan ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan meneladani semangat juang para pahlawan termaksud Tan Malaka. Dari kisah hidup Tan Malaka, kita dapat belajar banyak hal. Di antaranya adalah pentingnya memiliki visi yang jelas, semangat juang yang tinggi, dan keberanian untuk bermimpi besar. Mari kita jadikan semangat Tan Malaka sebagai inspirasi untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan Tan Malaka. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan karya-karya nyata, membangun Indonesia yang lebih baik, dan menjaga persatuan bangsa. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.